bagi kami. Pengorbanan yang tak ternilai yang telah Kau kerjakan, oh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib Golgota. Dan sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan suci, kami membuka hati kami untuk menyambut kebenaran firman yang hidup dan yang kekal ini, membentuk kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sore hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan dengan tema rahasia. Bulan Desember tahun 2006 ada seorang yang mengajak beberapa orang lain dari beberapa negara membentuk semacam satu situs web, ya, yang kemudian dikenal dengan nama WikiLeaks. Dan direkturnya sampai sekarang adalah Julian Assange. Dan WikiLeaks dikenal sebagai satu organisasi yang membocorkan ada begitu banyak rahasia, top secret dari negara-negara bahkan juga negara adidaya, membobol situs-situs mereka dan membocorkan dokumen-dokumen yang sangat penting dan cukup menghebohkan. Pekan-pekan ini juga ada begitu banyak yang berfokus kepada kebocoran-kebocoran data pribadi, rahasia-rahasia data pribadi, baik berkaitan itu dengan vaksinasi, bahkan data pribadi dari Bapak Presiden Joko Widodo juga diberitakan bisa bocor. Sehingga saudara-saudara betul-betul diperlukan yang namanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Rahasia, confidential. Dan pada sore hari ini kita akan belajar tentang rahasia Allah ini. Rahasia Allah. Mari kita membaca sebuah ayat dalam kitab Amsal, pasal yang ke-25 ayat yang kedua. Amsal pasal 25 ayat yang kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ada dua kata yang digunakan, pertama terhadap Allah, kedua terhadap raja-raja. Kata ini, kata kemuliaan, dipakai dua kali. Kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Selama ini kita kalau berbicara mengenai kemuliaan Allah, maka dikaitkan dengan pujian, dikaitkan dengan penyembahan, dikaitkan dengan pengagungan, dan itu benar. Tetapi ada satu lagi disebutkan di sini mengenai aspek kemuliaan Allah, yaitu ketika Allah merahasiakan sesuatu. Nah, terjemahan lain mengatakan kemuliaan Allah ialah menyembunyikan, membuat ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang nampaknya misterius, sesuatu yang berupa rahasia, sehingga ada banyak hal yang betul-betul tidak dapat dimengerti oleh umat manusia. Mengapa begini? Mengapa begitu? Banyak rahasia itu. Tetapi sore hari ini saya hanya menyampaikan 4 rahasia Allah saja. Yang pertama yaitu rahasia Injil. Kita membuka Efesus pasal 6 ayat yang ke-19. Efesus 6 ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Ya. Itu berarti bahwa Injil itu adalah rahasia. Banyak orang yang tidak memahaminya, mereka terheran-heran bagaimana mungkin Allah pertama-tama, saudara-saudara, dinyatakan berinkarnasi menjadi manusia, firman atau kalam itu menjadi daging.
Dan bahkan Yesus Kristus kemudian rela menanggung segala dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepadanya, sesuai dengan pujian tadi, oleh karena Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan satu-satunya, sehingga saudara-saudara yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu adalah rahasia. Tidak banyak orang yang mengerti, dan orang yang tidak mengerti seringkali bahkan melecehkan, menista, baik itu tentang salib, baik itu tentang kelahiran Yesus Kristus. Kasihan sebenarnya, oleh karena mereka tidak tahu. Kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh membalas dendam, saudara-saudara. Tetapi kita perlu mendoakan dan memberikan penjelasan, klarifikasi. Oleh karena banyak yang tidak tahu tentang rahasia Injil ini. Mengapa ada orang-orang dalam sejarah gereja, orang sampai mau mempertaruhkan nyawanya demi Injil. Itu berarti Injil sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat berharga, yang bahkan nyawa pun bisa dikorbankan. Ada banyak orang-orang yang, saudara, dalam zaman kaisar-kaisar Romawi itu kemudian mempertaruhkan nyawanya demi Injil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu rahasia besar. Sehingga ketika kita belajar tentang Injil, belajar tentang kabar baik, yaitu kasih Allah di dalam Yesus Kristus, maka saudara patut bersyukur karena kepada saudara disingkapkan, dibukakan, diberikan saudara-saudara rahasia itu. Kita patut bersyukur. Bersyukur bukan hanya karena berkat-berkat secara jasmani. Itu pasti Dia Bapa yang baik yang akan mengaruniakan kepada kita. Tapi bersyukurlah karena saudara mengenal Injil dan diselamatkan oleh Injil itu. Nah, yang kedua, saudara-saudara, adalah rahasia mengenai kesudahan segala sesuatu. Rahasia tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 berkata begini. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan kata lain, Yesus mau katakan ketika murid-muridnya bertanya, sebelum ia naik ke sorga, murid-murid bertanya, apakah engkau akan memulihkan bangsa Israel secara jasmani pada waktu itu? Dan Yesus berkata, engkau tak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, artinya masih merupakan rahasia. Nah, apa yang masih merupakan rahasia, itu ya tetap rahasia. Dan di ayat yang ke-11 bagian B berkata, akan datang kembali, yaitu Yesus Kristus dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Berarti kesudahan segala sesuatu berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua adalah rahasia. Dan beberapa di banyak bagian saudara-saudara, orang-orang kemudian mempercayai berita-berita tentang waktu-waktu yang tepat kedatangan Tuhan. Alkitab hanya berbicara mengenai tanda-tanda. Alkitab berkata mengenai tanda-tanda menjelang kedatangannya. Tetapi kapan waktunya yang tepat, itu masih rahasia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan itu menjadi rahasia, itu berarti apa? Sikap bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau kedatangan Tuhan kita tidak tahu, dan Yesus juga berkata seperti pencuri di waktu malam, berarti kita harus memiliki mindset, mari kita belajar keras, mari kita bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, bekerja lugas, bekerja ikhlas, seakan-akan Tuhan masih lama lagi akan datang. Tetapi hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kejujuran, hiduplah dengan memiliki integritas yang baik, hiduplah saudara-saudara dengan menjadi berkat selagi waktu ini masih Tuhan berikan. Karena kita tidak tahu waktunya. Nah, dua hal ini, yaitu saya bekerja keras, akan-akan Tuhan masih akan datang cukup lama, tetapi hidup dalam kebenaran seakan-akan sebentar lagi Tuhan akan datang. Mengapa? Karena ini masih rahasia. Nah, yang ketiga yang menarik adalah rahasia mengenai posisi dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara,
ada begitu banyak teori motivasi. Salah satunya adalah motivasi upah. Artinya orang mau melakukan sesuatu tergantung imbalan atau upah yang akan diterimanya. Kemudian ada deal, ada kesepakatan, oke, kalau Anda memberi saya upah sekian, maka saya mau bekerja untuk Anda, ya. Nah, melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, melayani sesama. Saudara, itu harus dengan motivasi kasih, tetapi juga di dalamnya ada upah yang Allah sediakan. Tetapi yang menarik adalah pertengkaran dari murid-murid berkaitan dengan permintaan Yohanes dan Yakobus di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Ya. Ketika Yohanes dan Yakobus meminta melalui ibunya, saya tidak tahu ya, rupanya melalui ibunya, karena kalau perempuan itu meminta itu nadanya itu seperti mendayu-dayu gitu ya. Kalau oleh karena apa Yakobus dan Yohanes itu disebut Boanerges, anak-anak guru. Artinya itu Yohanes, Yakobus itu to the point gitu. Ya, nah kalau to the point itu kan kurang enak ya, tapi kalau ada sedikit saudara-saudara kalimat-kalimat diplomatis begitu, jadi mamahnya yang disuruh, ya. Ibu, tolong mintakan kepada guru, pada Yesus Kristus, supaya nanti kelak dalam kerajaan aku di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Nah, ketika Yesus saudara-saudara ditemui oleh ibu daripada Yohanes dan Yakobus, Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Itu rahasia. Ya, siapa yang nanti duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri, itu rahasia. Nah, ternyata saudara, setelah Yesus mengatakan itu, ayat 24, mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Nah, rupanya dua saudara ini, saudara-saudara, yang cukup berani untuk meminta itu, tapi yang ke-10 murid yang lain sebenarnya dalam hati mereka itu juga menginginkan posisi-posisi itu. Artinya begini ya, ada orang-orang saudara-saudara yang lebih menginginkan haknya lebih dulu diberikan, haknya lebih dulu ditetapkan, baru kemudian kewajibannya itu mau dilakukan. Ini murid-murid Yesus masih mengikut Yesus. Mereka belum melakukan perkara yang besar. Mereka belum melakukan hal-hal yang dipercayakan Allah kepada mereka. Mereka masih berjalan mengikut Yesus, meneladani, melihat, mendengar apa yang Yesus sedang lakukan. Dan mereka masih do nothing, masih belum melakukan apapun, tapi sudah pikirannya itu sudah upah. Ya. Kewajibannya belum dilakukan, tapi haknya sudah dituntut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini banyak terjadi. Nah, posisi dalam kerajaan surga, artinya apakah yang nanti akan kita terima? Apakah yang nanti diberikan oleh Allah Bapa kepada kita dalam kerajaannya? Dikatakan itu masih rahasia. Sekarang yang kita lakukan adalah bekerja, bekerja dan bekerja. Melayani, melayani dan melayani. Berkorban, berkorban dan berkorban. Ya. Dengan kata lain, tidak usah terlalu pusing dengan apa yang nanti mau diberikan kepada kita, yang jelas pasti janji Allah digenapi. Tapi bagaimana, mengapa itu sebelah kanan yang satu sebelah kiri, sudah? Ya karena itu kebiasaan orang Yahudi. Orang kepercayaan pertama di sebelah kanan, orang kepercayaan yang kedua sebelah kiri. Makanya tadi saya duduk di sebelah kanan, ya. Pak Lukas di sebelah kiri. Maksudnya saya wakilnya Pak Lukas, begitu ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ini, maka itu menolong kita supaya fokus kita bukan kepada upah itu, tetapi kepada kasih Allah yang telah dinyatakan di kayu salib itu. Rahasia Injil itu yang telah kita mengerti, membuat kita saudara-saudara tetap memegang, tetap percaya, tetap berharap ada rahasia posisi upah kelak yang Allah sediakan. Itu pengharapan kita. Nah, tetapi karya Kristus itu mendorong kita untuk bekerja, bekerja dan bekerja, dan bukan kepada itu tadi.
Ya, karena itu dikatakan merupakan kewenangan penuh dari Bapa dalam kuasanya. Nah, rahasia yang keempat apa? Rahasia Injil tadi, rahasia kedatangan Tuhan yang kedua kali, rahasia posisi upah dalam kerajaan sorga, dan yang keempat rahasia pernikahan. Hubungan suami istri. Efesus 5 ayat 32, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Relasi suami istri dalam sebuah pernikahan adalah the big secret. Rahasia yang besar. Kalau orang tidak mengerti rahasia ini, saudara-saudara, maka pernikahan dianggap hanya ya sudahlah, itu saya sepakat dengan dia. Dan kemudian kami sepakat untuk tidak sepakat. Sepakat untuk tidak lagi sepakat, ya selesai. Tidak begitu. Itu berarti bahwa pernikahan harus dijalani dengan pola surgawi. Rahasia Allah. Di dalamnya ada penerimaan. Di dalamnya ada pengampunan. Di dalamnya saudara ada saling melengkapi. Di dalamnya ada saling menguatkan. Di dalamnya ada saling mengasihi. Sebab belakangan ini sudah jarang kita menghadiri pernikahan. Saya khawatir lupa. Kalau yang sering menghadiri ibadah-ibadah khusus, peneguhan pemberkatan nikah, maaf ya. Ya khotbah yang gitu-gitu lagi, mengingatkan gitu-gitu lagi. Efesus pasal 5 lagi gitu ya. Tapi ini kan sudah lama gitu ya. Saya perlu mengingatkan bahwa perjalanan suami istri, ya, hubungan suami istri itu seperti Kristus dan jemaat. Itu rahasia yang besar kata Rasul Paulus. Itu berarti bahwa kalau kita mau mengikuti apa yang ada dalam rahasia itu, setiap pernikahan Kristen yang mengikuti rahasia pola surgawi itu, pasti saudara-saudara akan menikmati kehidupan yang penuh sukacita, penuh berkat Tuhan. Karena dalam ketaatan mengikuti pola itu, berkat Tuhan itu ada di situ. Pak, berarti tidak mungkin ada konflik. Oh enggak, kita manusia bisa, tetapi tahu cara menyelesaikan konflik. Pak, berarti tidak ada perbedaan pendapat. Oh ada, tetapi tahu bagaimana cara menemukan solusinya. Oleh karena apa? Dalam rahasia itu ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimana suami itu adalah kepala istri. Bagaimana suami itu harus hormat kepada istri sebagai teman pewaris kasih karunia. Lalu bagaimana peran istri sebagai penolong. Lalu orang tua kepada anak-anak. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, rahasia ini rahasia yang besar. Nah kalau setiap keluarga Kristen kembali ke situ, kembali kepada pola itu, maka saudara-saudara, keluarga ini menjadi keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Nah setelah kita melihat mengenai keempat rahasia ini, maka bagian yang kedua dikatakan tadi, kembali ke Amsal, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu. Dan sore ini kita sudah melihat empat rahasia Allah. Masih banyak sebenarnya ya, 4 rahasia. Nah, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Itu berarti orang, saudara, bisa digolongkan kepada kategori raja kalau ia mau menyelidiki. Nah, sekarang berarti apa? Sikap kita ada 2 berkenaan dengan rahasia Allah ini. Yang pertama adalah menerima apa yang sudah disingkapkan, ya. Menerima apa yang sudah disingkapkan. Mengapa? Kita lihat dalam Daniel pasal 2 dulu. Daniel pasal 2 ayat 28, ya. Daniel 2 ayat 28, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Jadi saudara, itu berarti apa? Dari sekian banyak rahasia Allah, ada saat, ada kedaulatan Allah menyingkapkannya. Membuka. Misalnya tadi peristiwa dalam kitab Daniel, ya, melalui mimpi, melalui penglihatan, apa yang akan terjadi pada waktu-waktu yang kemudian.
Dan kita bersyukur oleh karena rahasia itu sudah dibuka dan melalui Bapak Pendeta Indrawan beberapa waktu yang lalu ya sudah diberitahukan kepada kita mengenai apa makna daripada mimpi itu. Kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa dunia ini, dan itu tepat sekali. Berarti apa? Satu, Allah tadi punya rahasia. Lalu kita hanya bisa tahu sejauh ketika rahasia itu diungkapkan, diwahyukan, di-sharekan. Kalau tidak, ya tetap itu rahasia. Nah, ketika itu di-sharekan, dibagikan, disingkapkan, melalui apa tadi? Mimpi penglihatan. Berarti belum selesai. Masih mimpi penglihatan. Orang yang dapat mimpi penglihatan saat itu seperti Raja Nebukadnezar, tetap tidak ngerti. Perlu ada yang menafsirkan itu, mengartikan itu. Sama, Injil itu rahasia. Kedatangan Tuhan itu rahasia. Kehidupan suami istri itu rahasia. Kehidupan di sorga mengenai apa yang nanti akan kita terima rahasia. Tetapi dalam firman ini telah mulai diungkapkan, disingkapkan dalam firman Tuhan. Langsung mengerti, oh tidak. Dibutuhkan cara bagaimana kita bisa memahaminya. Bagaimana kita bisa menafsirkan firman itu. Sehingga apa? Ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama tadi menerima apa yang sudah disingkapkan. Terima, syukuri. Ya, apa yang sudah dibukakan kepada kita. Amin Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk pembukaan rahasia ini. Terima kasih Tuhan. Nah, tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Karena tadi kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki, menggali lagi. Menyelidiki apa yang belum disingkapkan. Sebab kalau kita hanya berhenti kepada apa yang sudah Allah singkapkan, padahal seakan-akan begini loh, aku masih punya rahasia lagi loh. Ya. Mau tahu enggak? Mau tahu banget? Atau sekedar mau tahu? Atau tidak mau tahu? Apakah kita punya curiosity, kita keingintahuan yang mendalam? Tuhan beritahukan kepada kami lebih lagi rahasiamu tentang hidup ini. Rahasia tentang mengapa engkau Tuhan mengizinkan pandemi ini terjadi. Dan saudara tahu bahwa firman Tuhan itu adalah rahasia yang di dalamnya berbicara bukan hanya mengenai hal-hal rohani, tetapi seluruh keberadaan alam semesta, seluruh kehidupan umat manusia. Baik itu masalah sakit penyakit, baik itu masalah ekonomi keuangan, baik itu masalah relasi antar manusia, baik itu masalah politik pemerintahan. Saudara-saudara, Alkitab penuh dengan rahasia yang ketika saudara-saudara itu kita gali dan mendapatkannya, itu seperti orang Yunani bilang, Eureka, I find it, now I know. Itulah sebabnya sudah berulang kali ya dalam tulisan Rasul Paulus katanya. Kalau kita lihat ya, Rasul Paulus seringkali menggunakan kata itu. Kita tahu sekarang. Kata kita tahu sekarang termasuk Roma 8:28 itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang yang mengasihinya. Kita tahu sekarang berarti ada masa sebelumnya kita tidak tahu. Tadinya nggak ngerti. Dan sekarang jadi ngerti. Nah, hati-hati, di sini ada dua ekstrim. Ekstrim pertama apa? Tadinya nggak ngerti. Sekarang nggak ngerti. Dan selanjutnya nggak mau ngerti. Itu ekstrim pertama. Ya sudahlah Pak, saya nggak mau Pak. Ya kalau Tuhan mau kasih tahu ya kasih tahu lah. Kalau Tuhan nggak mau kasih tahu ya sudah. Saya diem aja. Oh tidak begitu. Itu ekstrim pertama. Kedua, tadinya nggak ngerti. Tapi tidak mau belajar dari firman. Lalu jadi sok ngerti gitu. Sok ngerti. Pengajaran-pengajaran belakangan itu banyak. Maaf saudara-saudara yang mendahului. Bahkan bisa disebut sebagai hoax. Tidak begitu. Alkitab tidak mengajar begitu. Itu penafsiran yang keliru. Nah ini kalau kita tidak hati-hati. Sehingga apa? Kita perlu menyelidiki. Dengan apa? Mari kita lihat ayat terakhir. 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ini juga yang seringkali saudara-saudara perlu penjelasan. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10, ayat 9 dulu. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Wah, ini menjadi ayat emas. Wah, apa yang belum, katanya ya, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. Nah, seharusnya dibaca dengan ayat 10, karena mengapa ada itu? Mengapa ada hal-hal yang dikatakan belum pernah dilihat mata, yang belum pernah didengar telinga, yang belum pernah muncul dalam hati manusia? Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Rahasia-rahasia Allah yang besar itu tadi, kalau kita rindu untuk menggali lebih dalam, untuk tahu lebih dalam, maka persekutuan kita dalam doa, persekutuan kita dengan firman, itu kita menggantungkan diri sepenuhnya kepada Roh Tuhan. Roh Kudus memiliki satu karya yang luar biasa, yaitu karya investigasi namanya. Karya menyelidiki, menggali lebih dalam, bahkan hal yang tersembunyi. Bahasa Inggris katakan deep thing. Hal-hal yang dalam, hal-hal yang tidak bisa hanya di permukaan. Kalau saudara-saudara lihat kayak tanah begitu ya. Tanah, oh ya udah ini tanah, maaf kadang mungkin ada hujan, ecek di atasnya. Padahal saudara-saudara setelah menggunakan peralatan teknologi canggih, di dalamnya itu ada emas. Di dalamnya itu ada tambang. Di dalamnya itu ada mineral-mineral. Tidak mau menggali, ya sudah ecek aja. Ecek, seneng anak kecil ecek. Tapi kalau orang mau menggali terus dik. Wah, luar biasa. Indonesia kaya. Indonesia limpah. Indonesia diberkati Tuhan. Saudara-saudara, mengapa? Karena ada penggalian, ada penelitian, ada penyelidikan sampai ke dalam. Firman itu lebih dari itu. Firman Tuhan saudara-saudara penuh dengan rahasia Allah. Mari miliki kerinduan. I want more. I want more. Aku ingin lebih, Tuhan. Lebih lagi. Bukan sekedar mengisi pengetahuan, bukan. Karena orang semakin banyak mengetahui rahasia Allah, maka dia pasti akan bisa hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Karena kita lebih ngerti maunya. Orang yang tahu 2, ya cuman saudara-saudara tahu 2 kehendak Allah. Orang yang tahu 10, dia tahu di dalam kehendak Allah ada 10 hal. Itu berarti kalau tadi 2 yang hanya dilakukan, yang ketiga bisa melanggar, keempat melanggar, kelima melanggar. Tapi tahu 10, dia melakukan apa yang Tuhan mau dari ke-10 aspek itu. Berarti makin dalam kita mengerti rahasia Allah. Ini yang menjadi kerinduan daripada saya. Saya berdoa dan saya berharap saudara terus ya di tengah-tengah masa seperti ini jangan berhenti untuk menggali rahasia Allah yang luar biasa ini. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Sesaat lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Salib adalah rahasia keselamatan kita. Dan perjamuan kudus memberikan kepada kita makna bahwa ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, maka Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Dengan bersekutu dalam perjamuan suci ini, kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kita mengalami kuasanya yang dahsyat. Bilur-bilurnya itu kesembuhan bagi kita. Dan kita juga terus diingatkan. Ingat kasihnya tadi. Mengingat kematiannya, tapi juga mengingat kuasa kebangkitannya. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari siapkan diri saudara, kita menaikkan pujian "Oh besar-besar anugerahnya". Oh besar-besar anugerahnya, ya besar-besar kuasanya, tak terhitung, tak terhingga kasihnya. Oh besar
terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan-Mu adalah merahasiakan sesuatu, dan kemuliaan kami adalah menyelidiki sesuatu. Dan pada sore hari ini setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, kami sebentar hendak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Apabila ada hal-hal, perkataan, sikap, perbuatan kami dalam waktu-waktu yang lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Oh, karena kami tahu dosa yang merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Dosa yang merah seperti kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Dan kami percaya Engkau melayakkan kami, sehingga perjamuan kudus pada sore hari ini yang kami akan ikuti menjadi berkat besar yang ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Kita memandang salib Tuhan sambil memegang roti di tangan kanan kita. Salibnya, salibnya. Roti lebih tinggi dari kepala saudara, dan biarlah kita mendengarkan firman-Nya yang berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama roti yang melambangkan tubuh-Nya ini dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, tetap arahkan pandangan imanmu kepada salib di mana Dia telah terpaku. Kepala yang bermahkota duri, tangan yang telah berlubang paku, kaki juga yang berlubang paku, dan lambung yang telah ditikam itu demi keselamatan kita sekalian. Angkatlah sekarang cawan lebih tinggi dari kepala saudara dan dengarkanlah firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 mulialah nama-Mu Tuhan. Atasku melimpah, mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Oleh karena salib itu kami diselamatkan.
Oleh karena salib itu kami memiliki hidup yang berarti. Dan setelah kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kami percaya iman kami dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan, yang sedang mengalami pergumulan ada jalan keluar. Dan sebagaimana firman-Mu katakan, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang belum pernah muncul dalam pikiran dan hati kami, disediakan bagi anak-anak-Mu semuanya, disediakan dengan limpah, sehingga hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Dan sekarang kami mendoakan program-program pemerintah mengenai vaksinasi. Dan kami juga terus berdoa untuk penurunan kasus-kasus dari COVID-19 ini. Dan kami percaya pemulihan ekonomi bangsa negara kami juga dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setelah bersama-sama kita beribadah, sekarang angkat kedua tanganmu. Mari kita akan letakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan yang kuat. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang terimalah berkat yang melimpah ruah, yang turun dari tahta kasih Allah Bapa di dalam kuasa kemenangan dan kebenaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai malam ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin.